double fry pan yang kemarin dari Desini, karena sebelumnya kan aku udah buat tes panci dan pannya yang biasa. Nah, kali ini aku mau tes lagi yang double fry pan-nya karena kemarin belum aku tes untuk double fry pan-nya ya guys. Nah, jadi di sini aku mau lihat apakah dia benar-benar ori, nggak lengket dan nggak berbekas setelah dipakai manggang berbagai macam atau masak berbagai macam bumbu. Nah, nanti kita lihat ya guys seperti apa hasilnya. Nah, ini aku yang pertama mau buat ikan pepes tanpa daun, pepes ikan gembung guys. Nah, ini aku sediakan bahan-bahannya dulu. Nah, jadi katanya kalau double fry pan yang asli itu dia dipakai masak apapun nggak bakal tumpah gitu guys, katanya dari dalamnya. Nah, jadi nanti kita lihat ya guys apakah dia tumpah atau enggak. Nah, di sini bahan-bahannya itu udah ada ikan gembung. Nah, ini daun singkong. Nah, lanjut di sini ada juga daun kemangi. Nah, lalu untuk bumbu-bumbunya yang dihaluskan atau di blender, nah ini aku pakai ketumbar bubuk, kunyit bubuk, lalu ada bawang merah. Nah, ini agak banyak karena aku nanti mau aku bagi sebagian, aku sisihkan. Dan di sini ada tomat, bawang putih. Nah, ini serai yang muda, aku iris-iris juga, ambil yang mudanya aja. Terus di sini di sebelahnya juga ada sedikit lengkuas. Itu nanti ikut di blender juga. Dan ini ada jahe sedikit dan ada kemiri. Oke, nah ini bumbunya semuanya nanti aku akan blender guys. Dan di sini pelengkapnya ada gula merah yang udah diserut. Karena kalau kita mepes itu pakai gula merah jadinya rasanya dan warnanya itu lebih cantik dan lebih enak guys. Nah, ini yang untuk toppingnya ada cabai yang bulat dan cabai yang udah diiris-iris, daun salam, daun jeruk, serai yang digeprek, dan juga tomat. Nah, itu untuk pelengkap toppingnya ya guys, itu bukan untuk di blender. Oke, nah ini kita siapkan blendnya dulu biar cepat kita blender aja. Oke, nah buat teman-teman yang udah mengklik video aku ini, udah nonton video-video dari aku, terima kasih banyak ya guys, kalian udah dukung channel aku ini. Dan jangan lupa juga buat kalian yang baru berkunjung atau baru menemukan channel aku, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya ya guys, biar kalian gak ketinggalan video dari aku. Nah, itu tadi semuanya langsung aku masukin, gula merah juga aku masukin guys, dan aku tambah gula, garam, dan roiko. Nah, lalu aku tambah minyak juga biar blendernya itu lebih mudah seperti itu. Nah, ini aku blendernya segini aja guys, nggak usah terlalu lembut. Nah, biar teksturnya itu masih ada. Oke, ini udah selesai di blend, lalu kita balur ke ikannya ini. Nah, ini kebetulan ikan gembungnya masih segar-segar banget dan lumayan besar guys, jadi enak banget kalau mau dipepes. Oke, nah ini ikannya aku balurin dulu guys biar dia meresap sampai ke dalamnya bumbunya. Nah, jadi kalau kita buat pepes itu paling enak ya guys kalau bumbunya itu melimpah seperti ini. Dan kita lanjut masak-masak. Nah, ini kembali lagi di dapur mini aku ya guys. Nah, ini dia guys, dapur pinky aku. Nah, walaupun kecil, alhamdulillah guys, aku nyaman banget berada di dapur mini ini. Nah, di sini udah aku siapkan double fry pan-nya. Nah, ini dia. Apakah dia sebagus panci yang udah aku tes kemarin? Nah, ini ikannya udah disiapkan semuanya. Oh ya, buat kalian yang belum nonton unboxing dan review dari panci Desini ini, kalian bisa nonton di video aku yang sebelumnya ya guys. Nah, untuk harga dan tempat toko pembeliannya juga udah aku taruh di description boxnya. Nah, jadi salah satu alasan aku kemarin kenapa aku mau beli yang 23 piece itu karena ada double fry pan-nya seperti ini ya guys. Nah, kalau yang 12 piece dan 10 piece itu dia nggak ada double fry pan-nya guys. Nah, jadi karena di sini aku nggak pakai daun, aku buat pepes tanpa daun. Jadi di sini aku gunakan daun singkong dulu untuk alas bawahnya. Seperti ini. Ini semua bahannya udah aku cuci, daun singkongnya udah aku cuci juga. Nah, lalu kita taruh dulu seperti itu bumbunya dan serai yang udah digeprek guys, seperti itu. Oke, lalu kita masukin tomat yang udah diiris-iris. Nah, ini tenang aja, tangan aku udah steril, udah aku cuci juga guys, jadi aman. Hehehe.
Dan nah ini kita kasih juga daun salam dan atau daun jeruk ditambahin juga boleh. Nah ini lalu aku campur, aku masukin cabenya, cabai bulat dan cabai keriting yang diiris-iris. Nah kalau misalnya ada belimbing muluh atau belimbing tunjuk ditambahin juga boleh banget guys. Nah dia jadi tambah segar gitu. Nah ini udah aku masukin kemangi juga, daun kemangi. Lalu kita masukin nih ikannya. Ini bumbunya tadi udah lumayan meresap ke dalam. Nah ini sebenarnya dia muat sampai 3 ikan ya guys, tapi nah yang satunya nanti mau aku bakar aja buat anak aku. Jadi ini yang aku bikin pepes 2 biji aja, 2 ekor ikannya. Dan ini kita tambahin lagi bumbunya guys, karena biasanya kalau kita buat pepes itu dia akan larut sebagian ya guys bumbunya itu. Jadi kita buat bumbunya ini agak banyak biar enak meresap sampai ke dagingnya. Nah ini lalu kita tutup lagi dengan serai yang udah digeprek, daun jeruk, nah ditambah daun salam lagi juga boleh. Lalu kita tambah lagi cabenya. Nah kalau nggak mau pakai cabai juga boleh ya guys, atau mungkin kalau misalnya mau lebih pedas lagi, nah cabainya itu boleh di blender bersama bumbunya tadi ya di sebelumnya itu. Nah oke, nah ini dia sudah selesai guys. Nah itu tadi aku kasih daun kemangi lagi. Nah karena ini kita nggak pakai daun, kita buat pepes tanpa daun, jadi kita tutup lagi di atasnya ini terakhirnya seperti ini. Kita tutup dengan daun singkong lagi. Nah bentuknya seperti ini, tinggal kita tutup dan kita tunggu. Nah ini setelah 10 menit kemudian hasilnya seperti ini bentuknya. Nah seperti ini guys penampakannya. Tuh wangi banget guys, bumbunya ini udah tercium aromanya. Dan nah ini langsung aja kita balik lagi. Nah jadi enaknya tuh kalau pakai double fry pan kita tinggal bolak-balik aja seperti ini. Dan nah ini kita tes dia apakah keluar atau enggak. Nah dan seperti yang kalian lihat tuh sama sekali nggak ada keluar ya guys cairan apapun dari double fry pan-nya ini. Benar-benar rekomen banget guys. Nah dalamnya seperti ini guys, tuh ini sebentar lagi udah mateng, tinggal kita tunggu aja. Oke, dan next, nah selanjutnya ini ikan yang satunya tadi mau aku bakar aja untuk anak aku. Nah ini udah aku tambahin saus juga sama kecap untuk bumbu oles-olesannya. Dan kalau misalnya kalian mau beli produk dari Desini ini kalian juga harus hati-hati ya guys, karena di luar sana itu banyak banget yang jual nggak KW gitu. Nah untuk perbedaan ori dan KW nya itu gimana cara membedakannya, kalian bisa nonton di video aku juga yang sebelumnya, itu udah aku share gimana cara membedakannya biar kalian itu nggak salah beli ya guys. Nah ini aku balik lagi ikannya guys, lalu aku oles-olesin dengan bumbu olesnya. Nah kalau misalnya kalian sampai salah beli produk Desini ini sayang banget ya kan guys, karena harganya juga lumayan ya kalau menurut aku, hehehe. Ini aku oles-olesin dengan bumbu olesannya. Nah ini bumbu olesannya aku ambil dari bumbu yang untuk bikin ikan pepes tadi ya guys. Aku sisihkan sebagian lalu aku tambah kecap dan saus gitu aja. Terus aku tambah juga sedikit roiko dan minyak makan. Karena bumbunya ini tuh dipakai bakar ikan atau ayam pun juga dia masih oke karena enak. Oke, nah ini tinggal kita tunggu ikannya mateng. Dan nah ini tinggal kita balik aja seperti ini guys. Nah jadi enaknya tuh kalau pakai double fry pan kita nggak perlu repot lagi ya guys bolak-balik ikannya, tinggal double fry pan aja yang kita bolak-balik dan dia akan mateng deh dengan sendirinya. Dan nah ini dia guys hasilnya tuh. Nah ini pepes tanpa daunnya hasilnya seperti ini. Nah ini dia guys tekstur dagingnya ikannya seperti ini tuh, mateng kan guys tuh. Dan ini tuh enak banget karena bumbunya super melimpah guys tuh. Yummy guys, apalagi ada cabai-cabeannya, mantap banget. Dan ini hasil ikan bakarnya yang tadi guys aku bikin tuh.
Nah ini aku cocolannya cuman pakai sambal mangga aja tuh, sambal mangga dikecapin karena lagi pengen pakai kecap. Hehe. Dan nah ini guys hasilnya setelah tadi dipakai bakar ikan. Nah ini yang nempel-nempel itu bukan dari kulit ikan atau daging ikannya ya guys, yang hitam-hitam itu bumbu dari bakar ikannya tadi, dia gosong seperti itu. Jadi sama sekali dia nggak lengket ikannya itu ya guys. Nah setelah dicuci hasilnya seperti ini tuh. Di luarnya masih kinclong banget, aman, mulus tuh. Sama sekali nggak ada baret-baret atau hitam atau gosong-gosong sedikit pun ya guys. Nah seperti ini, seperti yang kalian lihat tuh, masih kinclong banget guys tuh. Dan penampakan sebelahnya seperti ini tuh, masih sangat-sangat kinclong juga. Nah ini dia dari dekatnya seperti ini tuh. Jadi tadi tuh begitu habis dicuci, semua yang ada di luarnya itu benar-benar langsung terhempas seketika, terkena sabun cuci piring dia langsung hilang guys. Nah ini pegangannya juga masih oke-oke aja ya guys tuh, nggak ada masalah, masih aman. Dan bagaimana dengan kondisi dalamnya? Nah ini kita lihat kondisi dalamnya guys tuh, apakah sama bagusnya. Nah ini dia guys, dalamnya seperti ini tuh, masih kinclong juga guys. Dan nah ini yang di bawahnya tadi, yang bagian ada hangus-hangus yang menempel. Nah kita zoom tuh, dia benar-benar nggak ada sama sekali tersisa ya guys tuh, hitam-hitam atau apanya gitu, benar-benar masih mulus. Dan nah ini karetnya, misalnya kita habis cuci, kadang kalau misalnya dia terlepas tuh nggak jadi masalah ya guys, tinggal kita masukin lagi seperti ini. Dan kalau misalnya karetnya itu udah rusak, kalian nggak perlu khawatir karena udah ada cadangan karetnya juga dari Desininya guys. Oke guys, nah semoga review dari aku ini bisa membantu kalian yang lagi cari-cari alat dapur, dan ini menurut aku tuh sangat-sangat rekomend. Nah ini waktu itu aku juga sempat tes ya, pakai bumbu yang berbeda pastinya. Waktu itu aku tes juga untuk pakai bakar-bakar sosis dan pentol. Nah aku tusuk seperti itu dan alhamdulillah dia juga masih tetap oke walau dipakai bakar apapun itu guys tuh. Belakangnya juga masih mulus dan gak ada sama sekali gosong-gosongannya. Nah yang penting kalau misalnya kalian mau pakai ini tuh, apinya kalau bisa jangan pakai api yang merah ya guys. Dan kalau misalnya kalian cuci, usahakan jangan pakai spons yang ada kawatnya. Oke, segitu aja review dari aku guys. Jangan lupa like, comment, share, and tekan juga tombol notifikasinya. Bye bye.